Terima kasih Pastor Yeli. Selamat siang semuanya. Wow, saya sudah lama sekali sejak terakhir kali melayani di tempat ini. Sekarang tempatnya udah jauh lebih bagus ya. Anda diberkati Tuhan. Dan saya percaya juga firman hari ini kita semua semangat menerimanya. Amin ya. Bapak Ibu, mungkin kalau bingung panggil saya namanya Iwan saja ya. Iwan artinya inilah pria menawan ya. Supaya Anda, saya agak sering ke Bandung soalnya, mungkin Anda bisa aja papasan saya lagi ada di mana gitu ya, antara percaya nggak percaya, iya itu mungkin saya gitu ya. Nah, coba ditanya, namanya Iwan bukan gitu Bapak Ibu ya. Nah anak saya ini ditunggunya 14 tahun Bapak Ibu ya, jadi udah mengusahakan semua cara nggak dapet, lalu Tuhan kasihnya caranya alami, caranya normal tanpa pakai program apapun. Makanya kemana saya pelayanan selalu diajak karena saya menyebut ini anak mujizat Bapak Ibu ya. Oke, nah mari kita mulai. Hari ini saya diminta sharing tentang mengelola emosi. Kalau ngomong mengelola emosi ada banyak sekali. Jadi saya ambil satu part yaitu kedewasaan emosi. Bagaimana kita menjadi dewasa secara emosional di dalam Tuhan Bapak Ibu ya. Nah ini hal yang sangat penting sekali karena begini Bapak Ibu. Usia fisik dan usia emosi itu tumbuhnya nggak barengan. Ya, banyak orang berpikir kalau usia fisiknya nambah ulang tahun gitu ya, maka dia makin dewasa juga secara emosi. Sebenarnya enggak. Ada orang yang usianya sudah 40 tahun bahkan lebih tapi usia emosinya masih 5 tahun. Bisa ya. Karena kenapa? Karena kalau usia fisik kita yang penting makan, kita hidup aja ya, lakukan yang normal setiap hari, nanti tubuhnya dewasa sendiri. Ya, kayak anak saya ini umurnya 2 tahun. Kasih makan, kasih nutrisi yang cukup, ya pokoknya dirawat aja sebagaimana layaknya manusia, nanti dia akan gede-gede sendiri gitu ya. Dewasa dengan sendirinya. Tapi kalau usia emosi itu nggak bisa gitu. Kalau sudah diem, nggak ngapa-ngapain, nggak lakukan sesuatu kepada jiwa Anda, kepada emosi Anda, nanti usia emosinya tetap 5 tahun terus. Padahal tubuhnya udah gede. Nah, pernah nggak ketemu orang usianya itu udah misalkan udah dewasa banget gitu ya, tapi kelakuan, sikap, respon, cara berpikir, cara ngomongnya ya kayak masih anak kecil. Bukan masih anak kecil tuh ngomongnya apa bukan gitu maksudnya ya, tapi kelakuannya gitu ya, suka live grup WA ya, berantem dikit-dikit live gitu ya, terus nanti dirayu-rayu suruh masuk lagi, habis masuk apa dikit wah live lagi gitu, lama-lama capek ya ngurusin anak kecil ya. Nah pada usianya udah dewasa, nah itu namanya kedewasaan emosional. Nah hari ini kita akan bahas bagaimana kita bisa mature in God, dewasa secara emosional di dalam Tuhan. Ayatnya kita baca 1 Korintus 13 ayat 11, mari kita simak baik-baik. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, nah kan sudah gak kanak-kanak lagi. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, Bapak Ibu Anda cermati kata-katanya bagus. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Artinya apa Bapak Ibu? Meninggalkan itu sebuah tindakan aktif, disengaja, sebuah keputusan. Kalau saya berdiri di titik ini, saya mau meninggalkan titik ini, saya mesti putuskan bahwa saya mau meninggalkan dan saya mesti mengusahakan meninggalkan. Saya nggak bisa diem-diem, nggak lakukan apa-apa, tiba-tiba saya udah pindah ke sana, udah ditinggalkan, nggak bisa. Meninggalkan itu adalah usaha aktif yang dilakukan secara sengaja. Jadi menjadi dewasa secara emosional itu sebuah tindakan yang disengaja. Sebuah tindakan aktif. Kalau Anda nggak sengaja pengen mau jadi dewasa, Anda nggak akan jadi dewasa. Banyak orang nggak lakukan, nggak dengan sengaja membuat dirinya jadi dewasa. Makanya dia usia emosinya segitu terus. Nah kita semua yang di ruangan ini kita mau bukan hanya badannya yang dewasa, tapi emosinya juga dewasa. Boleh ditepuk orang di kiri kanannya pundaknya bilang begini ya, kamu harus dewasa ya, 1, 2, 3, ayo bilang ya, kamu harus dewasa ya. Nah orang yang tepuk Anda gantian Anda tepuk, jangan jadi anak-anak ya, gila bilang gitu ya. Kamu ngomong saya suruh harus dewasa, kamu juga jangan jadi anak-anak terus gitu ya, oke? Siap Bapak Ibu ya, bagaimana cara kita menjadi dewasa? Boleh next slide. Ketidakdewasaan merusak bagian terbaik yang harusnya bisa kamu terima. Kenapa sih kita harus bertumbuh dewasa? Karena begini Bapak Ibu, kalau kita nggak dewasa-dewasa,
nanti bagian-bagian terbaik yang Tuhan udah kasih buat kita, kita gak akan terima. Saya kasih contoh Bapak Ibu, waktu anak saya ulang tahun yang pertama, umur 1 tahun, ulang tahun, dapat banyak kado. Di antaranya ada kado-kado yang sebenarnya baru bisa dipakai nanti waktu dia umur 3, umur 4 gitu ya. Nah salah satunya dia dapat buku yang isinya itu penjelasan lah tentang hewan-hewan gitu ya. Terus ada suara-suara, ada interaktif gitu ya. Nah umur dia baru 1 tahun. Dia belum bisa memahami cara pakai buku itu dan apa ini buku. Tapi dia maksa, dia pengen. Karena dia udah lihat warna-warni gitu ya, dia maksa, dia pengen. Nah ini, kalau kita memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ukuran kedewasaan kita, yang ada bukannya kita mendapatkan keuntungan dari itu, yang ada kita malah makin merusak. Nah anak saya umurnya baru 1 tahun, dia maksa diambil buku itu. Lalu apa yang dia lakukan dengan buku itu? Wah dia banting-banting, ya, dia injek-injek, dia tarik-tarik, ya, sampai ada beberapa bagian udah mulai mau rusak. Saya sebagai orang tuanya, apa yang saya lakukan? Saya ambil. Saya simpen. Wah nangis dia. Tapi kenapa kok saya ambil dan saya simpen Bapak Ibu? Kalau saya biarkan dia pakai terus, saudara tahu apa yang terjadi? Buku itu akan rusak. Kalau buku itu rusak, nanti waktu dia umur 3 tahun, di mana dia harusnya bisa pakai buku itu dan menikmati buku itu, dia kehilangan bagian itu. Kenapa? Karena dia udah rusakin waktu dia umur 1. Saudara nangkep maksud saya sekarang? Orang yang tidak dewasa akan kehilangan bagian terbaik yang disiapkan buat dia oleh Tuhan. Makanya kenapa kita mesti dewasa? Banyak orang Kristen menikah tapi pernikahannya kayak neraka. Ya, tahun 2020 saya buka konseling pernikahan, banyak yang konseling, banyak kalimat yang diucapkan tuh begini kalimatnya. Ini beneran nih ya, ini bukan hoax, ini beneran. Kalimatnya dia ngomong gini, kalau tahu begini saya nggak merit Pak sama dia. Langsung nyenggol sebelahnya ya. Kamu kayaknya pernah ngomong gitu ya. Nah, ini banyak yang ngucapin kalimat. Loh kok dia menyesal? Apakah Tuhan gak mau berkatin pernikahannya? Konon katanya pernikahan adalah surga dunia. Wih banyak yang ngomong apa surga? Neraka dunia iya. Nah Bapak Ibu kenapa kok bisa gitu? Loh Tuhan sudah menyiapkan berkat terbaik untuk pernikahan. Tapi kalau 2 orang tidak dewasa menikah, mereka merusak bagian-bagian terbaik yang Tuhan sudah sediakan itu sehingga mereka nggak dapat itu. Makanya Bapak Ibu Anda harus dewasa. Kalau Anda nggak dewasa, Anda nggak bisa dapetin apa yang terbaik yang Tuhan kasih. Tuhan bukan tidak memberkati, Tuhan bukan tidak menyediakan, Tuhan sudah menyediakan. Tapi kenapa kok orang nggak nikmatin? Karena dia tidak cukup dewasa untuk itu. Saya kasih contoh satu lagi. Apakah Tuhan nggak mau kita mengalami hal yang baik dalam keuangan kita? Mau, janji Tuhan kan jelas banget. Dia pasti mencukupkan apa yang kamu perlukan. Amin atau amin? Pasti dia akan cukupkan semua yang kita perlukan dia cukupi. Tapi kenapa kok ada orang Kristen keleleran kekurangan duit? Apakah Tuhan gak mau cukupkan? Loh, Tuhan mau cukupkan. Problemnya adalah dia tidak cukup dewasa untuk mengelola duitnya. Loh ngatur duit itu butuh kedewasaan loh Bapak Ibu. Kalau saya kasih duit saya ke anak saya umur 2 tahun sekarang, boro-boro dipakai buat beli sesuatu, dia bisa kucel-kucel, bahkan dia bisa makan. Itu uang kertas. Dia gak ngerti cara pakainya, karena kedewasaannya gak cukup. Kalau kedewasaanmu hanya cukup untuk 5 juta sebulan, kamu dikasih 20 juta sebulan, itu yang sisa 15 jutanya rusak. Kamu akan pakai untuk hal yang gak benar. Kenapa? Karena level kedewasaanmu gak cukup untuk sampai pegang duit segede itu. Bukan Tuhan gak mau kasih, Tuhan akan kasih kalau kamu membutuhkan uang itu. Problemnya kamu cukup dewasa gak buat pegang duit itu. Itu sebabnya kenapa banyak orang Kristen terjerat dengan berbagai macam masalah keuangan. Dan kemudian tanya, Tuhan kenapa engkau tidak menolong aku? Gimana gua mau tolong lu aja ribet amat. Ya, loh. Saudara kalau lihat anak saya, makanya nanti pulang tolong difoto-foto anak saya, terus dipasang di rumah. Untuk mengingatkan akan khotbah hari ini Bapak Ibu. Ya. Loh anak saya itu kadang-kadang dia ribet sendiri, saya mau tolong saya malah ditolak. Saya mau tolong. Tapi dia gak mau karena dia belum cukup dewasa untuk itu. Akhirnya dia ribet sendiri, dia jatuh sendiri, dia nangis sendiri kan. Nah itu banyak orang Kristen kayak gitu. Coba lihat wajah kiri kanannya, 1, 2, 3. Mirip kayak anak-anak atau enggak? Ya.
Kita ketawa, tapi kita sering loh berperilaku seperti kanak-kanak. Tapi Paulus bilang, aku sekarang sudah dewasa, aku meninggalkan, aku gak mau kayak gitu terus. Nah gimana caranya? Coba munculkan. Next. Apa standar kedewasaan di dalam Tuhan? Gimana kita bisa tahu kita ini udah dewasa belum sih di dalam Tuhan secara emosional? Bapak Ibu, kalau Anda dengar khotbah, Anda baca Alkitab, Anda menerima firman Tuhan, yang terutama adalah pakai firman untuk menilai diri sendiri. Jangan pakai firman untuk menilai orang di sebelahmu. Ya, begitu dengar khotbah, tuh dengerin tuh kayak gitu tuh, kamu tuh nggak bener, padahal dia juga nggak bener. Nah, kadang-kadang kita suka gitu Bapak Ibu, makanya khotbah hari ini bukan untuk siapa-siapa ya. Mungkin waktu saya khotbah Anda langsung kebayang wajah seseorang ya. Wah harusnya dia datang, kenapa dia nggak datang? Mungkin dia udah di ibadah satu tadi ya. Nah jangan-jangan dia yang WhatsApp kamu, nanti datang ya ibadah kedua ya, bagus khotbahnya. Nah dia juga kebayang wajah Anda waktu dengar khotbah ini Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita suka gitu dengar khotbah langsung wah si itu tuh, wah si itu. Jangan gitu ya. Kita dengar firman, nilai saya itu kayak gitu enggak ya? Jangan-jangan saya yang kayak gitu. Nah, mari kita cek diri sendiri Bapak Ibu. 3 standar untuk menilai kedewasaan kita ini udah bener belum? Kita udah dewasa belum di dalam Tuhan? Yuk, poin 1. Sudah siap? Sudah bawa makan siang semua? Loh, kenapa Pak makan siang? Karena ada 300 poin nih. Ya, ini poin 1 nih ya. Kok wajah Anda gitu ya, kayaknya agak berbeban berat gitu ya. Ya udahlah 3 poin aja lah, nggak usah 300, saya korting 1% ya. Nah yang pertama, kedewasaan pertama adalah ciri-cirinya God over me. Artinya apa? Tuhan di atas saya. Kehendak dan keinginan Tuhan di atas kehendak dan keinginan saya. Itu orang yang dewasa dalam Kristus. Contohnya kita lihat. Contohnya 3-3-nya nanti pakai Yesus semua Bapak Ibu ya. Bukan pakai Joshua, Iwan Wahyudi. Ya, kalau saya Anda pasti kurang percaya soalnya saya kurus begini. Ya, kita pakai contohnya Yesus. Nah, ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Ini salah satu hari raya di mana semua orang Yahudi itu ngumpul biasanya di Yerusalem. Petinggi-petinggi Yahudi, wah agama Yahudi udah pasti ada di situ semua. Ya, maka kata saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya Yesus sendiri tidak percaya kepada Yesus. Saudara bayangin kalau saudara jadi saudaranya Yesus ya. Kecil main kelereng bareng ya, kaplok-kaplokan, nangis ya, lihat dia nangis, makan bareng, nakal bareng. Tiba-tiba waktu gede dikasih tahu, dia Mesias. Ih, mana percaya kita. Ya, nah ini saudaranya Yesus tuh nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia dan dialah Mesias. Makanya kemudian kalimatnya yang dia ucapkan kepada Yesus adalah gini, kalau kamu beneran Tuhan, ini lagi ngumpul semua nih, hari raya Pondok Daun nih, orang Yahudi kumpul semua. Pergi ke sana, lakukan mujizat di depan semua orang, supaya kamu diakui bahwa kamulah Mesias, baru kami akan percaya. Bapak Ibu, kalau Anda digituin sama orang gimana biasanya? Kalau lu beneran cowok, istri lu jangan 1 dong, 3 minimal. Wush, nantangin nih, wah gitu ya Bapak Ibu ya. Kan kita sering kali digituin orang, bener gak sih? Ya misalkan nanti papa mertua saya ya, kamu bisa lari berapa kilo. Kita yang muda-muda kan langsung terhina gitu ya. Padahal kita gak pernah lari selama ini. Kita kan sering ditantangin orang kayak gitu ya. Terus kemudian akibatnya apa? Kita kayak pengen nunjukin, wih ini saya. Nah Yesus juga digituin. Coba kita lihat jawabannya Tuhan. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba. Artinya waktuku belum tiba tuh gini loh. Yesus ngomong begini, aku bisa aja lakukan itu. Tapi bukan sekarang. Kenapa? Karena Bapakku di surga belum minta aku untuk lakukan itu sekarang. Makanya kenapa kita bisa bilang Yesus itu dewasa? Karena apa yang dia lakukan bukan karena apa yang dia pengen. Bukan karena dia bisa lakukan, tapi apakah Tuhan ingin saya lakukan itu. Makanya indikator kedewasaan yang pertama saya sederhanakan dengan pertanyaan ini. Apakah Tuhan pengen saya lakukan itu enggak ya?
Ini contoh paling gampang Bapak Ibu. Anda pulang nih dari kebaktian ini ya, ngantri di lift ya. Anda udah ngantri di lift, tiba-tiba ada yang nyelak. Wih, saya pernah tuh Bapak Ibu di imigrasi gitu ya, ngantri udah panjang. Lalu ada beberapa gerombolan orang gitu ya, maju dengan santai aja pura-pura gak lihat sambil nyesel-nyesel gitu ya. Wah, tiba-tiba dia udah di depan saya. Ih, kan ngeselin banget ya kayak gitu ya. Bayangin Bapak Ibu Anda ngantri di depan lift, tiba-tiba ada sesama jemaat gitu ya. Langsung di depan, set gitu ya. Anda kan karateka sabuk hitam. Ini perlu diberi pelajaran nih, kayaknya perlu gitu sebentar ini ya. Anda bisa, Anda punya kemampuannya dan Anda sudah punya dorongannya. Tapi Anda habis dengar khotbah kan? Anda praktek, tanya Tuhan. Tuhan kira-kira benar gak ya kalau diginiin ya? Wah, Tuhan bilang gak usah, ngapain sih kamu ya? Ini kan saudara seimanmu, ya ditegur sambil didoakan aja. Wih, Anda lakukan, Anda mendoakan, Anda berarti sudah dewasa. Kenapa? Bukan apa yang Anda pengen, bukan apa yang Anda bisa, tapi apa yang Tuhan ingin. Makanya cara prakteknya gampangnya gimana Bapak Ibu? Segampang gini, tanya setiap kali Anda mau lakukan sesuatu, tanya dalam hati gini, apakah Tuhan pengen saya lakukan ini? Nah, contoh, suami istri berantem gitu kan, oh kamu, alah kamu gini. Nah sebelum kita mau bales, saudara tanya, Tuhan kira-kira kalau saya bales kayak gini menurut Tuhan gimana? Saya yakin saudara pasti tahu nanti jawabannya Tuhan seperti apa. Dan ketika saudara ikuti keinginan hati Tuhan, saudara dewasa. Kenapa banyak pernikahan rusak? Karena yang menikah dua orang ini gak peduli dengan apa yang Tuhan pengen, pokoknya aku pengennya gini aku lakukan. Nah itu mirip kayak anak saya, makanya udah foto belum? Foto anak saya udah punya belum ya? Nanti tolong difoto gitu ya. Dikasih lihat, kenapa anak saya namanya masih baru 2 tahun, dia pengen teriak ya teriak-teriak. Dia gak peduli ini lagi di mall, lagi di gereja, semua pada tidur, dia gak, saya pengen. Nah kalau Anda sudah gede tapi masih kayak gitu, kok kamu gitu sih sama istriku? Ya udah biarin, kan ini istriku bukan istrimu. Ya, suka-suka aku. Wah, pernah nanya sama Tuhan gak? Kira-kira Tuhan mau gak kita lakukan kayak gitu? Itu loh orang yang dewasa dalam Kristus itu gitu. Anda punya duit 10M, pengen beli mobil harganya 1M. Kan sebenarnya tinggal kepret kan? Kan itu perpuluhan aja kan, cret keluar duit masih 9M, enteng kan. Anda mungkin bisa lakukan, tapi Anda pernah gak bertanya sama Tuhan, Tuhan aku mau beli mobil 1M, menurut Tuhan gimana? Pernah gak nanya kayak gitu? Oh saudara, ini saya curhat ya. Ini saya jarang-jarang loh curhat kayak gini ya, karena Pastor Yeli ini udah kenal lama jadi saya curhatnya banyak. Saya tuh demen dan pengen banget punya Mini Cooper Bapak Ibu. Tiap kali lewat mobil Mini Cooper di jalan, saya tuh kayak Tuhan lewatkanlah cawan ini daripadaku. Pengen banget gitu ya. Loh Bapak Ibu, kalau saya mau nabung kerja keras ngumpulin, saya sebenarnya bisa gak beli? Sebenarnya saya bisa. Ada satu titik sebenarnya kalau saya mau beli sanggup, tapi saya nanya sama Tuhan, Tuhan saya pengen banget punya Mini Cooper, menurut Tuhan gimana? Lalu Tuhan ingetin saya, kurang lebih tahun 2022, dia gerakkan saya untuk bikin satu yayasan, lalu yayasan ini untuk bikin satu ministry, dan itu butuh duit. Lalu Tuhan ngomong gini, kalau lu keluarin duit segitu, terus lu punya Mini Cooper, yang happy siapa? Ya aku dong Tuhan, kamu doang kan? Tapi kalau kamu pakai duit itu untuk bangun ministry, terus kamu layani jiwa-jiwa, banyak orang ketemu Tuhan, jumlahnya bisa ratusan bahkan ribuan orang ketemu Tuhan. Menurut kamu, aku lebih pengen yang mana? Udah gak usah dijawab, kita tahu jawabannya Bapak Ibu. Loh, saya pengen dan saya kalau mau lakukan saya bisa. Tapi bukan apa yang saya mau. Apa yang Tuhan mau, itulah orang dewasa. Bapak Ibu, enggak karena sanggup, karena bisa, karena pengen, lakukan aja. Kan enggak berdosa, loh memang enggak berdosa, bukan soal dosa ini. Ini soal kita itu di hadapan Tuhan itu loh. Menginginkan kehendak dia terjadi enggak dalam hidup kita. Ah udahlah Anda udah manggut-manggut, udah kayak cukup bang cukup bang gitu ya. Udah lewat ya. Poin 1 Bapak Ibu ya, apa ciri-ciri kedewasaan? Tuhan di atas saya. Keinginan Tuhan di atas keinginan saya. Cara prakteknya gimana? Nanya, apakah Tuhan pengen saya kayak gini? Tuhan pengen saya lakukan kayak gini? Anda maki-maki istri Anda, dasar kamu pip. Tanya Tuhan, kira-kira Tuhan pengen kamu kayak gitu sama istrimu? Itu orang dewasa tuh kayak gitu. Kedua, ayo
Poin kedua, biar kita bisa cepat makan siang ya. Kelihatan lapar soalnya wajahnya ya. Oke, yang kedua, consequence over impulse. Artinya apa? Akibatnya apa? Nah, itu yang kita pikirin di atas dari sekedar cuman dorongan di hati aja. Ya, jadi orang yang dewasa itu ciri-cirinya apa? Dia mikir akibat dari tindakannya. Bukan cuman hari ini aku pengen, ya udah pengen. Enggak, dia mikirin kalau aku lakukan ini, nanti efeknya apa. Nah, itu orang dewasa Bapak Ibu. Kalau lihat ciri-ciri ini di Indonesia banyak yang dewasa enggak Bapak Ibu? Aku kalau nyetir motor ya, wes pengen belok aja, nggak usah lihat kiri kanan, pengen belok aja. Dia nggak mikir loh. Itu bukan cuma bisa bikin dia mati, bisa bikin orang lain mati. Nggak mikir sejauh itu, karena cuma dorongan aja, impuls. Pengen belok ya. Nggak pakai mikir kalau gua belok sekarang atau belok ntar, mana yang lebih benar? Nggak mikir Bapak Ibu. Makanya kalau cari otak yang murni, orang Indonesia banyak yang murni otaknya. Karena jarang dipakai. Ih, sarkas banget gitu ya. Nggak, ini bercanda aja Bapak Ibu ya. Loh ya, kalau otaknya orang Jepang agak udah rusuh ya. Udah kepake banget ya. Kalau Indonesia tuh murni dan bersih ya. Jadi kalau mau ganti otak cari di Indonesia aja Bapak Ibu. Ini streaming ya? Walah, inilah streaming lah ya. Nggak ngomong-ngomong Yeli. Hitungan ketiga kamu akan lupa apa yang saya katakan, lupa. Ngaco ini ya. Udah, mari cepat kita lewat biar mereka lupa. Yesus. Nah, ini cerita tentang Yesus menunggang balikkan meja-meja penjual di bait Allah. Bapak Ibu, Anda pasti pernah mendengar orang sharing atau khotbah yang mengatakan bahwa Yesus waktu itu marah. Dia nyampe ke bait suci, wah melihat kok banyak penjual, wah, marahlah Yesus, lalu tunggang balikan, diusir semua orang. Bapak Ibu, kalau Anda baca Alkitab, saya juga mengira dulu Yesus itu marah. Saya nggak tahu siapa yang pertama kali khotbah Yesus itu marah. Sampai saya juga percaya jadinya. Waktu saya baca Alkitab, 4 kitab Injil, nggak ada tulisannya sama sekali bahwa Yesus kemudian marah lalu menunggang balikan. Nggak ada kata marah sama sekali. Nah, bahkan setelah saya baca lebih detail, rupanya ini ayatnya Bapak Ibu. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, dia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Jadi ini rupanya H-1 Bapak Ibu. Sebelum kejadian menunggang balikan meja itu, malamnya, kemarinnya, Yesus sudah masuk ke bait Allah dan dia lihat-lihat. Dia meninjau. Oh, ini tempat dipakai buat gini. Lalu dia pulang. Besoknya baru dia datang lagi ke bait Allah dan mengusir menunggang balikan. Tapi banyak orang berpikir, dikirain Yesus baru datang saat itu. Terus dia kaget, bait Allah kok jadi kayak gini? Lalu kalap, wah nggak bener ini, wah itu dalam bayangan saya dulu. Yesus kayak agak setengah kalap gitu ya. Wah mirip kayak saya ya kalau pas kalap makan babi panggang. Wah tak terkendali gitu. Saya pikir gitu, enggak. Yesus sudah memikirkan dan dia merencanakan bahwa dia besok akan melakukan itu. Dia tidak melakukan dengan marah, dia melakukan dengan ketegasan. Saudara, marah dan tegas itu beda. Tegas tidak harus marah, marah belum tentu tegas. Ada orang cuman marah-marah, cuman marah aja, gak ada ketegasannya sama sekali. Tapi ada orang yang tegas, belum tentu dia harus marah. Nah, Yesus melakukan ketegasan karena dia tahu ini hal yang harus dilakukan. Tapi bukan karena dorongan impuls sesaat dulu kok kayak gini ya. Nah, bukan, tapi dia sudah pikirkan. Makanya Bapak Ibu, ciri-ciri orang dewasa kedua, itu bukan karena gini loh. Wah aku lagi pengen nih, tiba-tiba ya. Pastor Yeli, aku mau melayani. Ada buka pelayanan apa aja di Bandung City Blessing ini ya. Oh ada banyak, oh semua, aku mau masuk semua. Karena dorongan hatinya lagi dapat. Seminggu kemudian, Pastor Yeli aku keluar ya. Dari yang mana? Semua. Lu katanya minggu lalu mau daftar semua, kok sekarang keluar semua? Iya nih kayaknya aku salah ambil keputusan. Lah itu gak dewasa. Karena dia gak mikir kalau aku ambil semua pelayanan, waktuku nanti di gereja tiap hari, aku jadi gak punya waktu buat keluarga, nanti aku bisa dikomplain, diomelin, kerjaanku aku tinggalin. Dia gak mikir, dia cuma dorongan saat itu. Banyak anak muda habis pulang retreat kayak gitu.
Dulu saya kalau habis pulang retreat ya, banyak teman-teman saya mau sekolah pendeta. Loh bener ini. Habis pulang retreat 3 hari dilawat Tuhan, wah menyala-nyala pulang-pulang. Itu masih SMA semua kami waktu itu, masih SMA. Pada ngomong sama orang tuanya, "Ma, aku mau sekolah pendeta." Papa mamanya panik, habis itu gak boleh ikut retreat lagi. Dan bener akhirnya ada beberapa orang, 1-2 orang, sekolah pendeta. Setelah setahun, udah keluar dari sekolah pendeta, nggak dilanjutin, hidupnya makin ngaco. Setelah ngobrol-ngobrol, kenapa? Ternyata sekolah pendeta nggak enak ya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu gini. Lalu nggak riset dulu gitu, nggak nanya dulu nanti sekolahnya modelnya kayak apa, kamu bisa nggak jalani, nggak mikir gitu Bapak Ibu dampaknya itu apa. Itu orang dewasa tuh kayak orang yang nggak dewasa tuh kayak gitu. Anak saya umur baru 2 tahun. Kalau dia banting handphone saya, dia mah nggak mikir kalau orang tuanya nangis habis itu. Dia nggak tahu efeknya sampai sebesar apa dia banting handphone saya. Dia pengen banting, dia banting aja. Nah, kalau orang tidak dewasa menikah, dia maki pasangannya, dia maki aja. Dia nggak mikir efeknya ke pasangannya itu bisa sampai apa. Efeknya anaknya yang lihat papanya atau mamanya saling maki-memaki, anaknya akan jadi apa. Nggak mikir dia. Ya hari itu aku lagi marah, aku lagi emosi. Nah itu nggak dewasa. Bapak Ibu, gini loh, ini sedikit pelajaran dikit ya Bapak Ibu ya. Anak kalau umur 5 tahun ke bawah, otaknya itu belum punya kemampuan untuk mengendalikan emosi. Jadi wajar kalau anak umur segini tuh masih bisa tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ini. Memang otaknya tuh belum bisa. Nah, kapan otak kita itu sudah matang untuk bisa mengendalikan emosi? Umur 21 tahun ke atas. Makanya kenapa umur 21 tahun ke atas dianggap sudah dewasa, karena otaknya sudah mampu untuk handle emosi. Nah kalau kita yang umurnya udah 21 tahun ke atas terus kita ngomong, ya aku lagi marah, aku gak bisa ngendalin diri. Loh, lu tuh umur 5 tahun atau 21? Apalagi umurnya udah 40. Karena sebenarnya kamu sudah punya kemampuannya, udah sanggup untuk handle emosi itu. Loh tapi kok gak bisa? Karena gak pernah meniatkan diri untuk meninggalkan sifat kanak-kanaknya, gak mau. Diikutin terus saja perasaannya. Soalnya aku kalau lagi nggak marah, kalau aku nggak marah, nggak enak rasanya. Wah, nah itu yang menyebabkan kita nggak bisa tinggalkan sifat anak-anak. Nah Tuhan nggak mau kayak gitu karena itu akan merusak bagian terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Jadi cara prakteknya gimana dong? Pertama, poin 1 cara prakteknya. Tuhan pengen saya lakukan kayak gini enggak? 2, cara praktek kedua. Akibatnya apa ya kalau saya lakukan ini? Nah itu yang kedua. Ketiga, yes, truth over feeling. Nah ini contohnya Yesus. Kebenaran di atas perasaan. Nomor 3. Contoh Yesus ya. Ini peristiwa Taman Getsemani. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Saudara pernah nggak ngerasa sedih banget sampai mau mati rasanya? Sedih banget, stres banget, tertekan banget sampai rasanya pengen mati aja. Pernah? Kalau pernah, Yesus juga pernah. Kan galau banget kan, rasanya gak enak banget kan di hati kan. Nah tapi kita lihat apa yang dilakukan Yesus ya. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Kenapa kita bisa melihat Yesus itu dewasa? Karena begini, walaupun perasaannya lagi gak pengen, lagi gak enak, tapi dia tahu ini yang benar yang harus dilakukan, dia tetap lakukan. Boleh dimunculkan next slide terakhir. Perasaanmu bukan Tuhanmu. Saudara mesti submitkan dia di bawah kebenaran. Ciri-ciri orang yang dewasa, hidupnya tidak didasarkan oleh perasaan. Orang Kristen yang dewasa itu hidupnya bukan karena perasaan. Bukan gini loh, gimana? Hari ini kita mau kebaktian gak? Pergi ke gereja gak? Minggu depan aja ya. Kenapa? Lagi males. Berarti Tuhanmu perasaanmu. Loh orang Kristen yang dewasa, mau lagi males, mau lagi semangat, dia tahu kebenarannya harus pergi ke gereja, pergilah dia ke gereja. Dia pergi ke gereja bukan karena aku lagi pengen, bukan karena aku lagi semangat, bukan karena aku lagi on fire. Enggak, dia tahu ini kebenaran yang harus dilakukan.
Sekalipun dia lagi males, dia lagi bete, dia lagi sedih, dia lagi kecewa, dia lagi marah, dia lagi tersinggung, dia lagi galau, kebenarannya apa? Dia tetap lakukan. Itulah orang dewasa Bapak Ibu. Loh Anda semua kan sudah dewasa, Anda bekerja kan. Waktu Anda kerja, Anda kan gak bisa bilang gini kan, duh hari ini gak kerja, kenapa? Lagi gak pengen, lagi bete, lagi males. Terus kapan gak malesnya? Belum tahu sih kapan. Kalau Anda kerja kantoran gitu ya Bapak Ibu ya, Anda WhatsApp bos Anda, bos hari ini aku gak masuk ya, kenapa? Perasaanku kurang tepat untuk kerja hari ini. Terus tepatnya kapan? Sampai waktu yang tidak ditentukan bos. Mungkin bosmu akan jawab gini, gak usah masuk seterusnya ya mulai hari ini ya. Gak ada, orang dewasa gak gitu caranya. Orang dewasa mood gak mood. Apapun yang lagi terjadi dengan perasaannya, dia tahu dia harus kerja, ya dia berangkat kerja. Itu orang dewasa, benar gak Bapak Ibu? Ya kan? Tetapi kalau anak saya, makanya tolonglah difoto nanti anak saya ya. Supaya Anda ingat terus akan khotbah hari ini. Saya jangan-jangan sama kayak anaknya Pak Joshua ini gitu ya. Anak saya kalau dia lagi gak pengen, ya gak pengen. Makanya kalau lagi makan gitu ya, dia lagi gak pengen makan. Wah kejar-kejaran itu Bapak Ibu ya, ayo nyam. Dia lagi gak pengen. Lah kita orang dewasa, bukan masalah pengen gak pengen. Memang kita harus makan, walaupun gak pengen ya kita makan. Itu namanya orang dewasa. Tapi ada gak orang dewasa yang kayak anak saya? Banyak ya. Kalau ditanya kenapa, aku lagi gak pengen. Gitu ya. Pelayanan apalagi ribet banget. Loh kamu minggu lalu kan dijadwalin, kok gak datang? Hatiku lagi tidak tepat untuk melayani. Ya. Coba cari orang lain, lu gak tanggung jawab, lu gak dewasa. Loh Bapak Ibu, saya khotbah, kadang-kadang hati saya itu apakah selalu dalam keadaan siap untuk khotbah? Enggak. Bapak Ibu. Ada kalanya saya berangkat khotbah, berantem sama istri saya di mobil. Jeng nyampe gereja, harus khotbah. Loh gimana Bapak Ibu? Sebagai orang yang dewasa, hidup gak ditentukan dari perasaan. Apa yang harus dilakukan, apalagi itu kebenaran, harus tetap dilakukan dong. Nah itu orang dewasa tuh kayak gitu. Tinggalkanlah sifat kanak-kanak. Kalau kamu menikah model kayak gitu, bahaya. Sudah bisa bilang sama pasangan ini, saya kita cerai ya. Kenapa? Aku udah gak mood lagi lanjutin. Ya, udah ya, kita sampai di sini aja ya. Oh ya udah, kita cerai, deng. Minggu depannya, Cai batal ya. Kenapa? Aku kayaknya lagi pengen nih mau lanjutin lagi. Amsyong menikah model kayak gini. Makanya yang muda-muda yang pacaran kan ada lagunya. Putus nyambung, besok putus. Gimana tuh? Hari ini nyambung lagi kayaknya kalau nggak salah gitu tuh. Berdasarkan apa? Perasaannya lagi pengen nyambung atau lagi pengen putus. Hidup gak gitu. Ih kalau Yesus kayak gitu ya, ngeri saudara. Dia lagi mau disalib tiba-tiba gak pengen. Gak pengen batal, saya mau balik ke surga. Amsyong kita Bapak Ibu. Makanya dia bilang bukan kehendakku tapi kehendak Bapak. Walaupun aku gak pengen loh, dia sampai gemeteran loh saudara. Rasanya mau mati, dia bilang aku gak pengen disalib. Tapi ini kebenarannya harus dilakukan. Aku jalani, bukan karena pengen, tapi karena ini kehendak Bapa. Orang dewasa kayak gitu. Makanya 3 pertanyaan saudara ya, mau dewasa. 1, apakah Tuhan pengen saya lakukan seperti ini? 2, apa akibatnya kalau saya lakukan seperti ini? 3, apa kebenarannya yang saya harus lakukan? Praktekin tiap hari 3 pertanyaan ini, Anda akan makin dewasa. Anda makin dewasa, bagian terbaik yang Tuhan sediakan, Anda akan alami, Anda akan nikmati. Saya tutup dengan kesaksian Bapak Ibu ya. Satu kali saya berantem sama istri saya. Saudara kayak saya enggak sih? Ya, saya tuh bingung kenapa ya kalau berantem yang seru-seru dan hebat-hebat itu selalu menjelang tidur. Ya. Nah, Anda pernah ngalamin kayak saya atau enggak, saya enggak tahu. Kalau saya gitu tuh, tiap kali udah mau tidur ya, lampu udah mati, udah di atas kasur, ngobrol apa, bisa jadi berantem. Nah itu jam 12 malam Bapak Ibu ya, udah kelenyang-kelenyang, udah mau tidur, berantem jadi bangun kita. Deng, sampai 3 jam gak kelar-kelar. Wah berantem, gak kelar-kelar 3 jam. Sampai kami akhirnya capek sendiri. Akhirnya udah diem-dieman, tapi gak ada yang tidur. Kenapa? Karena kami punya aturan tidak tertulis. Siapa yang kalau lagi berantem berani tidur duluan, berarti dia menganggap remeh pertengkaran itu.
Jadi kami sama-sama walaupun ngantuk, capek gitu ya, gengsi nggak mau tidur duluan. Kita kalau sampai kamu tidur, berarti kamu yang salah gitu ya. Jadi kita akhirnya teler gitu ya jam 3 pagi. Tapi ya nggak ngomong-ngomongan, diem-dieman. Bapak Ibu ya, sampai sejam, sampai jam 4 pagi. Waduh udah teler banget kan. Saya langsung playing victim saudara ya. Saya pura-pura jadi korban. Waduh saya langsung pasang tampang terzolimi ya. Saya duduk di pojokan kamar gitu ya, memasang tampang stres. Sambil kepala botak saya usap-usap gitu ya. Saya tunjukkan pokoknya sambil ngelirik-ngelirik dia lihat nggak ya, dia lihat nggak ya. Pokoknya saya mau menunjukkan bahwa gara-gara lo nih gue nggak bisa tidur gitu ya. Wah udah teler banget, udah stres banget. Tiba-tiba istri saya datengin saya. Terus dia duduk di sebelah saya. Terus dia nggak ngomong apa-apa, dia peluk saya. Nggak ngomong apa-apa 10 menit saudara. Terus habis itu saya minta maaf, dia minta maaf, kita maaf-maafan, kita naik ke kasur tidur. Terus 4 jam tadi ngapain aja? Cuman 10 menit selesai. Tapi sebelum tidur saudara saya nanya sama istri saya, kamu masih marah enggak? Masih, sama marahnya seperti pertama kali berantem tadi. Loh tapi kok mau peluk saya? Karena saya pernah berjanji untuk mengasihi kamu dalam keadaan apapun juga. Bapak Ibu, perasaannya masih marah, tapi melakukan kasih itu adalah kebenaran yang tidak bisa ditawar. Mengasihi itu tidak tergantung keadaan hatimu lagi apa. Kamu bisa tetap mengasihi orang walaupun hatimu lagi marah, hatimu lagi kecewa, hatimu lagi sedih. Kamu tetap bisa melakukan kebenaran karena melakukan kebenaran tidak didasarkan atas dasar perasaan. Bapak Ibu, Anda mungkin kecewa dengan beberapa orang di gereja ini, tapi Anda tahu kebenarannya bahwa Anda harus tetap ada dalam tubuh Kristus. Sekalipun Anda kecewa, Anda gak akan tinggalkan rumah Tuhan. Anda akan tetap menemukan bagaimana caranya. Bukan karena perasaan Anda siap, enggak siap. Tapi karena Anda memilih melakukan kebenaran. Bapak Ibu, pernikahan kalau dijalani dengan cara kayak gini, akan banyak konflik bisa diselesaikan. Bapak Ibu, kadang-kadang kamu masih kesel liatin wajahnya dia, tapi kamu tahu bahwa kamu pernah berjanji untuk mengasihi dia dalam keadaan apapun juga. Putuskan, lakukan, tinggalkanlah sifat kanak-kanak itu. Maka bagian terbaik dari Tuhan untuk pernikahanmu akan diberikan. Disitulah saudara akan melihat Tuhan benar-benar melakukan hal-hal yang besar buat hidupmu. Saudara mau ngalamin ini, saudara harus jadi dewasa. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Apapun yang sedang dialami oleh hati kami berdoa Tuhan Engkau menolong kami. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan ada di tempat ini, di ruangan ini, beberapa di antara kita. Mungkin engkau sedang mengalami terluka di hatimu. Engkau mengalami ada peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat hatimu jadi mungkin tersinggung, tersakiti, terbebani. Ada hubungan-hubungan yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Ada orang-orang tertentu yang mengucapkan perkataan-perkataan yang mengganggu hatimu. Mungkin berapa hari ini, berapa minggu ini, berapa bulan terakhir ini, kamu teringat terus dengan ucapannya, dengan perilakunya kepada kamu. Dan itu membuat hatimu terganggu terus. Kalau ada orangnya di antara Bapak Ibu di tempat ini, bolehkah engkau taruh tangan kanan di dadamu? Saya akan berdoa. Yes, terima kasih. Siapa lagi? Sudah taruh tangan kanan di dada. Engkau yang merasa ada peristiwa-peristiwa, perkataan orang, kejadian-kejadian yang membuat hatimu jadi gak enak, kau teringat-ingat terus, dan itu mengganggu hidupmu, keputusan-keputusanmu. Terima kasih buat saudara yang sudah menaruh tangan kanan di dada. Mari berdoa bersama dengan saya di hadapan Tuhan. Serahkan, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Sementara saya berdoa buat saudara, saudara juga berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, siang hari ini aku berdoa, biarlah Engkau memulihkan setiap hati yang ada di tempat ini sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Setiap perkataan-perkataan dan sikap perilaku yang dilakukan orang kepada kami tidak berkuasa lagi atas kami sekarang dalam nama Yesus. Setiap ikatan-ikatan atas peristiwa itu, setiap ikatan terhadap perkataan-perkataan itu diputuskan juga sekarang ikatannya, tidak lagi berpengaruh kepada hidup kami. Mulai sekarang sampai seterusnya, perkataan Tuhan yang akan menenangkan hati kami. Sehingga apapun yang terjadi, sekalipun kami masih teringat akan sikap orang itu,
kami teringat akan perkataan orang itu, tapi perasaan kami akan baik-baik saja. Karena kami selalu mengingat Yesus yang mengasihi kami. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan setiap hati pikiran kami pada siang hari ini Tuhan. Dan Tuhan, kami mau berkomitmen mulai siang hari ini, kami mau menaruh Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kami. Kami tidak mau menaruh perasaan kami sebagai Tuhan kami, tapi kebenaran-Mu, firman-Mu, pribadi-Mu, Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Mampukan kami Tuhan siang hari ini. Kepada setiap kami yang sudah menerima perkataan firman Tuhan, menerima dalam roh kami, dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus siang hari ini. Sehingga kapanpun ada hal-hal yang menguji kami ingat akan firman ini. Kami memutuskan menjadi dewasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus kasih karunia memampukan kami hidup dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, ada beberapa buku yang saya bawa di luar sana, tapi saya rekomendasikan 2 judul, yaitu Cerdas Emosi dan Mental Strong. Karena 2 buku itu mengajari kita lebih baik, lebih jauh, lebih banyak untuk bagaimana ngelola emosi-emosi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow.